Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim SHMH. Dalam ini saya mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Izinkan untuk menyampaikan materi terkait lembaga negara. Sebelum saya kaji mengenai apa materi yang ada dalam bahasan lembaga negara, maka saya batasi pembahasan dalam 3 hal, dalam 3 permasalahan. Pertama, apa yang dimaksud dengan lembaga negara? Siapa yang memiliki otoritas, kewenangan untuk membentuk dan menjalankan lembaga negara? Yang terakhir, lembaga apa saja yang masuk dalam kategori lembaga negara. Lembaga kita temukan dalam literatur berarti juga badan, organ, bentuk, organisasi, atau asal mula sesuatu, dan ditemukan juga istilah institusi. Menurut Hans Kelsen, lembaga atau organ siapapun yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum merupakan suatu organ. Berdasarkan ketetapan hukum dapat dikatakan sebuah organ. Semua jabatan yang telah ditetapkan oleh hukum dapat disebut sebagai organ selama menjalankan fungsi norma dan kenegaraan. Organ negara tidak selalu berbentuk organik dalam sebuah organisasi, sehingga dapat dipilah organ dalam arti sempit material, yaitu siapapun yang ditetapkan oleh hukum. Dari sini kita memahami bahwa lembaga negara yaitu organisasi yang dibentuk dan dengan cara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk membangun negara. Beralih ke pertanyaan kedua, siapa yang memiliki otoritas kewenangan untuk membentuk dan menjalankan lembaga negara? Negara sebuah organisasi yang kompleks, yang besar. Mengatur sebuah negara yang besar, mengatur sebuah negara yang kompleks dengan segala permasalahannya, perlu kekuasaan yang besar dan kekuatan, kewenangan untuk mengaturnya. Namun, di satu sisi kekuasaan cenderung sewenang-wenang. Kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, sebagaimana terungkap dalam sebuah adagium yang diungkapkan oleh sejarawan ternama, yaitu Lord Acton. Beliau mengatakan bahwa power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, cenderung sewenang-wenang, apalagi terhadap kekuasaan yang absolut, yang mutlak, maka pasti kesewenang-wenangan itu terjadi. Maka kekuasaan demikian haruslah dibagi agar kekuasaan itu tidak sewenang-wenang, agar terhindar dari apa yang disebut dengan abuse of power. Maka kekuasaan perlu dibagi atau dipisah agar tercipta keseimbangan, tercipta check and balance dalam bentuk separation of power atau division of power. Kekuasaan perlu dibagi atau dipisah dalam bentuk pembagian kekuasaan maupun pemisahan kekuasaan. Perbedaan dalam pemisahan kekuasaan, tidak ada koordinasi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Tidak ada kerjasama, masing-masing berdiri. Sedangkan dalam division of power, pembagian kekuasaan, ada koordinasi dan kerjasama. Di antara keduanya, Indonesia menganut pembagian kekuasaan atau trias politika versi Montesquieu, bukan
menurut John Locke. Tres politika menurut John Locke terbagi dalam 3. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan federatif. Lembaga yudikatif dikategorikan masuk ke dalam kategori eksekutif menurut John Locke. Federatif bertugas bagian luar negeri, diplomasi kepada negara luar. Sedangkan menurut Montesquieu yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi siapa memiliki otoritas kewenangan untuk mengatur sebuah negara yang besar yang kompleks berdasarkan teori tres politika menurut John Locke tadi dijawab, yaitu eksekutif bertugas menjalankan undang-undang, legislatif membuat undang-undang, dan yudikatif yakni eksekusi undang-undang dalam bentuk menjalankan berjalannya dalam bentuk peradilan. Kemudian hal yang berikutnya yaitu lembaga apa saja yang masuk dalam kategori lembaga-lembaga negara. Yang pertama, lembaga legislatif terdiri dari MPR, MPR terdiri dari DPR dan DPD, di mana DPR melingkupi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan kota. DPD ada di setiap provinsi, perwakilan daerah. Adapun lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri seperti jaksa, sekretaris kabinet, Kapolri, Panglima TNI, ketua Badan Intelijen. Ya. Adapun lembaga pemerintah non kementerian, ya, dulu namanya LPND, ya, lembaga pemerintah non departemen, ya, seperti ANRI, ya, kemudian BIN, BNN, seperti itu. Adapun lembaga yudikatif melingkupi Mahkamah Agung, membawa 4 peradilan, ya, 4 peradilan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. MK, Mahkamah Konstitusi, secara khusus diatur pasal 24C Undang-Undang Dasar 45, pembentukannya terkait dengannya diatur dalam undang-undang, ya, lebih spesifik Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Adapun KY, Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan hakim agung bertugas serta menjaga kehormatan, martabat, perilaku hakim. Selain 3 kekuasaan, ya, 3 lembaga kekuasaan tadi yang disebutkan secara hierarkis dari atas pusat sampai ke tingkat daerah, juga dikenal ada lembaga eksaminatif, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini Indonesia, yaitu lembaga BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. BPK adalah lembaga satu-satunya auditor negara terkait keuangan APBN, terkait keuangan negara. Audit yang resmi hanyalah BPK. Kemudian dikenal juga selain lembaga eksaminatif, yaitu lembaga negara independen. Negara lembaga independen, ya, di luar kementerian, di luar dari apa yang telah disebutkan tadi, seperti Bank Indonesia, ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, ada lembaga TNI, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, Komnas HAM, ya, Komisi Nasional HAM, Hak Asasi Manusia. Itu adalah lembaga-lembaga negara yang tadi saya sebutkan. Perlu diketahui bahwa terkait organ, ya, lembaganya, ya, atau jabatan dalam lembaga negara yang tadi saya sebutkan, strukturnya yang ada dalam lembaga, ya, merupakan objek HTN, hukum tata negara. Hukum tata negara tidak bicara pejabat, tidak bicara mengenai pemegang jabatan. Hukum tata negara terkait mengenai struktur objek, ya, yang ada dalam lembaga, jabatan-jabatan yang ada dalam lembaga organ negara. Itu kajiannya di HTN. Adapun kalau bicara terkait jabatan, orangnya, pemegang jabatannya, masuk ranah hukum
administrasi, keputusan, tindakan pejabat negara sebagai objek dari sengketa dalam tata usaha negara. Kita tidak bicara mengenai keputusan sengketanya. Lembaga-lembaga negara, ya, badan, organ, strukturnya itu adalah yang disebutkan dalam kajian dari hukum tata negara yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.